Astaga, begitu banyak makanan. Yuan Ba, dari mana kamu mendapatkannya? Aku tukar sayuran liar dengan paman jahat. Yuan Ba, sayuran liar bisa ditukar dengan makanan sebanyak ini? Jangan-jangan dicuri. Tidak mungkin. Lihatlah, daging sebaik ini. Bukan hanya di brigade kita, bahkan di kota. Ini adalah barang langka. Semua ini cukup untuk kita makan sepuasnya. Sudah makan sebulan. Jangan dulu bahas dari mana asalnya. Keranjang kecil Yuan Bao. Bagaimana bisa memuat sebanyak ini? Ini tidak masuk akal. Jangan-jangan Yuan Bao adalah bintang keberuntungan? Kalian, tutup mulut rapat-rapat ya. Masalah ini, jangan sampai orang luar tahu. Cepat beres-beres. Tunggu. Makan malam ini, kita makan sepuasnya. Baiklah. Aku akan segera memasak. Bukankah itu gadis dari keluarga Zhao? Kenapa dia datang ke rumah kita? Aku ingin mengadopsi Yuan Bao. Kakak gila ya? Keluarga kita masih berutang pada brigade. 500 kati gandum belum dibayar. Kenapa kamu malah membawa mulut lain ke rumah? Kakak, di rumah ini hanya aku yang kuat bekerja. Dan sekarang aku masih pincang. Kamu, apa yang kamu pikirkan? Kakak, kita sendiri sekarang hanya makan. Sayuran liar dicampur dedak gandum. Bahkan roti jagung pun tak mampu kita beli. Kenapa kamu malah membawa orang pulang? Betul. Dia itu anak kecil. Cepat buang dia keluar. Jangan sampai dia membawa sial untuk anakku. Nenek, Yuan Bao bisa bekerja. Yuan Bao bukan anak kecil. Tolong jangan usir Yuan Bao. Tolong jangan usir Yuan Bao. Mama, apa Mama tegah melihat Yuan Bao kelaparan sampai mati? Kalau mau membesarkannya, boleh saja. Jatah makannya, kamu urus sendiri. Tenang saja, Mama. Yuan Bao, cepat makan. Mama. Mama lebih baik daripada ayah kandungku. Aku tidak bisa membiarkan Mama kelaparan. Wah, kota besar ini indah sekali. Tiangu, selamat datang. Silakan lewat sini. Semua bahan makanan ini alami dan organik. Tentu saja, bahan makanan kami adalah yang terbaik di dunia. Para pengusaha besar itu selalu memuji restoran kami. Mereka selalu memuji, dan juga pelanggan tetap kami. TNGU sangat sensitif terhadap residu pestisida. Jangan bicara soal makan, menyentuhnya saja tidak boleh. Semua ini sudah Anda periksa? Anda tidak perlu khawatir. Kami memeriksa semuanya sesuai standar tertinggi di dunia. Sama sekali tidak ada residu. TNGU, mohon bertahan. Ini yang kau sebut tanpa residu pestisida? Tiangu, ini salah paham. Ini pasti salah paham. Kami selalu menggunakan standar pengujian tertinggi. Salah paham? Membuat TNGU makan makanan seperti ini. Kau masih berani bilang salah paham? Kurasa kau, manajer restoran ini, tidak perlu bekerja lagi. Pulang saja beri makan babi. Seret dia pergi. Tiangu, dengarkan penjelasanku, Tiangu. Paman, mau beli sayurku? Sayur Yuan Bao bersih. TNGU, cepat lepaskan dia. Pengemis kecil dari mana ini? Aduh, TNGU, hati-hati alergi.
Tengu, Anda tidak alergi? Luar biasa. Sayuran ini semua luar biasa. Anak kecil. Berapa banyak yang kau punya? Aku beli semuanya. Aneh, paman ini memberiku banyak kertas merah untuk apa? Tidak mau, aku tidak mau ini. Kamu mau apa? Aku mau makanan. Yuan Bao tidak mau ibu kelaparan. Masih ada orang yang tidak punya cukup makan? Ambil saja. Aneh, kenapa tidak penuh-penuh? Paman ini agak bodoh ya, sudah diisi sebanyak ini, tapi belum juga berhenti. Paman, kamu orang yang sangat baik. Terima kasih. Aku pulang dulu. Itu. Bolehkah aku mencicipinya? Tengu, asal-usul makanan ini tidak jelas. Bagaimana jika alergi? Tidak apa-apa. Enak sekali. Siapa yang membuatnya? Ibuku. Di mana Ibu MU? Asal kamu membawanya kemari. Berapapun uang yang kamu mau, berapapun makanan, akan kuberi. Paman jahat, sudah makan pangsitku, masih saja mengincar ibuku. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Mana dia? Tengu, dia kabur. Tidak berguna. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Dalam 3 hari, aku ingin semua data anak ini dan ibunya. Semua informasinya. Baik. Ayo pulang. Mama, Sudah baikkan. Emma, Mama, minum bubur nasi ini. Pelan-pelan. Yuan Bao sudah ditemukan? anak itu kabur sendiri. Bukankah itu bagus? Apa yang perlu dicari? Diam kau. Ini semua salahku. Terlalu pelit, memaksa anak itu naik gunung untuk mencari sayuran liar dan menjualnya. Mama, jangan begitu. Aku akan mencari Yuan Bao sekarang. Aku ikut. Pelan-pelan. Mama, kau? Oh, bukankah ini Bibi Gui Hua? Kenapa terlihat sakit-sakitan begitu? Sudah kubilang, gadis itu hanya anak kecil. Baru datang ke rumahmu sudah membuatmu sakit. Ya? Jaga bicaramu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah betapa paniknya kau. Dia sudah kabur berhari-hari. Sekarang di gunung yang sepi ini. Siapa tahu, dimakan binatang buas itu ya? Bagaimana ini? Bagaimana? Tidak mungkin benar, kan? Mama, aku pulang. Yuan Ba. Bagaimana? Apa ada yang terluka? Yuan Ba, nenek sangat khawatir. Akhirnya kau kembali. Nenek, Yuan Bao tidak akan berkeliaran lagi. Dasar pembawa sial, panjang umur sekali. Cepat masak. Masak yang banyak. Untuk mengisi perut Yuan Bao. Masak yang banyak, keluargamu bahkan tidak punya setengah mangkuk beras. Berlagak seperti tuan tanah kaya. Yuan Bao, duduk manis. Mama akan memasak untukmu. Baik. Mama, kenapa Mama tidak menepati janji? Bukankah sudah disepakati jatah makan Yuan Bao? Kakak yang menanggung sendiri. Kalau dia makan lebih, bagaimana dengan kita? Anak kecil,
Seberapa banyak dia bisa makan? Tidak bisa begitu. Jika dia makan 1 suap lebih, anak di perutku akan makan 1 suap kurang. Anak perempuan yang bahkan ayahnya sendiri tidak mau. Kakak malah memungutnya seperti harta karun. Lagi pula, yang di perutku ini cucu kandungmu. Bagaimana bisa Anda membela orang luar? Nanti cucu kandung Anda lahir sakit-sakitan. Jangan menyesal. Ibu, kakak ipar kedua benar. Kirim Yuan Bao kembali saja. Walau keluarga kita kekurangan makanan, kita tak bisa biarkan satu nyawa begitu saja. Jane, jual gelang ini. Ibu, ini gelang warisan keluarga Anda. Jangan dijual. Nenek tak perlu jual gelang. Yuan Bao bisa mengurusnya. Kamu bisa mengurusnya? Biarkan Yuan Bao mengisi tempat ini sampai penuh. Astaga, begitu banyak makanan. Yuan Ba, dari mana kamu mendapatkannya? Aku tukar sayuran liar dengan paman jahat. Yuan Ba, sayuran liar bisa ditukar dengan makanan sebanyak ini? Jangan-jangan dicuri. Tidak mungkin. Lihatlah, daging sebaik ini. Bukan hanya di brigade kita, bahkan di kota. Ini adalah barang langka. Semua ini cukup untuk kita makan sepuasnya. Sudah makan sebulan. Jangan dulu bahas dari mana asalnya. Keranjang kecil Yuan Bao. Bagaimana bisa memuat sebanyak ini? Ini tidak masuk akal. Jangan-jangan Yuan Bao adalah bintang keberuntungan? Kalian, tutup mulut rapat-rapat ya. Masalah ini, jangan sampai orang luar tahu. Cepat beres-beres. Tunggu. Makan malam ini, kita makan sepuasnya. Baiklah. Aku akan segera memasak. Telur orak-arik. Aduh, istriku. Dari mana telur ini? Telur liar yang dipungut anakmu. Kalau anak itu ada, kita tidak akan bisa makan telur liar ini. Sudah kubilang suruh dia pergi. Kamu masih tidak tega. Istriku benar. Nak, makan yang banyak. Ini makanan enak. Aku tidak mau makan telur. Aku mau makan daging. Ya ampun, cucuku sayang. Zaman sekarang mana bisa makan daging? Keluarga Chen di sebelah. Pangsit sayur saja tidak bisa makan. Kita sudah punya telur orak-arik ini. Sudah sangat bersyukur. Ayo, cepat makan. Cepat makan. Ayo, ayo, ayo. Aku umumkan, hidangan siap. Aku umumkan, hidangan siap. Kakak ipar kedua, makan ini. Ada adik bayi di perutmu. Ini pertama kalinya aku makan paha ayam sebesar ini. Enak sekali. Yuan Bao kita ini bukan anak kecil biasa. Dia pembawa keberuntungan. Sekarang, apakah semua setuju Yuan Bao tinggal? Setuju. Kalau begitu, aku akan menumis sayur lihau dengan daging asap lagi. Ayo makan. Mama, bau apa ini? Harum sekali. Pasti bau telur orak-arik. Harum sekali. Bukan. Bukan bau telur. Ini bau daging. Bau ini sepertinya berasal dari keluarga Chen. Ah, mana mungkin? Keluarga Chen berutang lebih dari 500 kati gandum pada brigade. Bahkan roti jagung pun tidak bisa mereka makan. Ini bau daging. Aku mau makan daging. Ayo kita lihat. Keluarga Chen. Hu Cui Fen, sedang apa kau di sini? Gawat. Cepat sembunyikan. Kalau Hu Cui Fen tahu, kita bisa celaka. Kenapa kalian punya daging asap? Kami saja tidak punya. Sisa akhir tahun. Ini untuk Yuan Bao, biar sehat. Anak itu, dia pantas. Masukkan ke keranjang kecilku. Tidak ada yang akan tahu. Di mana keranjang kecilku? Selesai sudah. Tertinggal di halaman. Aduh, cepat sembunyikan. Ambil ini.
Keluargamu hanya punya sedikit daging asap. Kau berani memberikannya padanya? Kau bohongi siapa? Aku tahu, kau pasti menyembunyikan makanan. Menyembunyikan makanan itu kejahatan serius. Kalau brigade tahu, bukan hanya makanan dan tanahmu disita. Kalian juga akan dikirim untuk kerja paksa. Tidak ada. Kalau kami punya sisa makanan, pasti akan kami serahkan. Tidak ada atau tidak. Kami yang memutuskan. Kalian mau apa? Cepat keluar dari sini. Kenapa kau begitu gugup? Merasa bersalah? Ya, minggir. Jangan pergi. Lepaskan aku. Ah, Ibu tidak punya apa-apa. Mana mungkin? Tadi aku mencium bau daging. Mana mungkin tidak ada apa-apa? sudah kubilang tidak ada. Cepat keluar dari rumahku. Kami tidak menyambutmu. Pergi. Kenapa kau begitu gugup? Jangan-jangan ada yang kau sembunyikan, ya? Apa maksudmu merasa bersalah? Kami tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dasar gadis sialan. Kau bilang kemana perginya jatah makanan itu? Sakit. Lepaskan. Chen Anyang. Yuan Bao sakit. Lepaskan. Hu Cui Fen. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Kenapa kau melampiaskan pada anak-anak? Dasar gadis sialan. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kau malah jadi kacang lupa kulitnya. Kau malah membela orang luar. Dasar tidak tahu berterima kasih. Mama, aku menemukannya. Kalau bukan makanan, lalu apa ini? Kalian berani-beraninya menimbun makanan. Kalian tamat. Seret mereka semua untuk kerja paksa. Jangan bergerak. Pergi. Pergi. Ini Yuan Bao yang membawanya pulang. Apa hakmu mengambilnya? Apa maksudmu makanannya? Kau pikir dia seperti Tianci di keluarga kami? Telur bisa dipungut begitu saja? Makanan ini akan kuambil hari ini. Aku bintang keberuntungan pemungut telur. Kau anak pemungut sampah. Pantas saja ibumu tidak menginginkanmu, bleh. Chen Anyang menyelamatkan hidupku. Dia memberiku pangsit sayur untuk dimakan. Dia ibuku. Kalian orang jahat. Kembalikan makanan itu pada Yuan Bao. Kembalikan pada Yuan Bao. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku membesarkanmu 5 tahun. Tidak sebanding dengan mereka berdua membesarkanmu sehari. Ya kan? Yuan Ba. Sakit? Tidak sakit, Mama. Hu Cui Fen. Aku beritahu kau. Jika kau berani memukul Yuan Bao lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Kau berani memukulku? Aku akan melawanmu. Jangan berkelahi, jangan. Bibi Guihua, keluarga Zhao melaporkan kalian. Kalian punya beras tapi tidak mengembalikannya. Aduh, kepala brigade. Akhirnya Anda datang. Keluarga Chen ini menyembunyikan beras. Makan enak dan minum mewah sendiri. Dia bahkan memukulku. Lihat ini. Anda harus membela saya. Saudari Cui Fen, aku akan membela kamu. Bibi Guihua punya beras tapi tidak mengembalikannya. Itu bisa dikirim ke polisi. Untuk pengolahan kerja paksa. Anda sudah setua ini. Kenapa bisa sebodoh ini? Kepala desa, kami tidak melakukannya. Tidak. Lalu ini apa? Bukti sudah jelas. Bibi Guihua, aku tanya sekali lagi. Dari mana beras ini? Beras ini aku tukar dengan sayuran liar. Dengan Paman Gu. Sayuran liar bisa ditukar dengan beras? Kamu bohong. Aku tidak bohong. Ini memang ditukar dengan beras. Jadi, orang-orang kota itu bodoh semua, ya? Menukar makanan dan daging dengan sayuran liar ini? Lagi pula, keluarga Chen punya makanan. Seharusnya diserahkan ke brigade. Kalian semua setuju, kan? Menurutku, benar.
Tanaman di ladang mati semua. Kita semua tidak punya makanan. Tapi mereka bisa makan sendiri? Betul, Kepala Brigade. Ini. Anda harus menghukum keluarga Chen. Kalau semua meniru mereka, punya makanan tapi tidak menyerahkan, bagaimana kita bisa hidup? Punya makanan tapi tidak menyerahkan. Aku tidak akan bisa melindungi kalian sekeluarga. Dan mereka semua adalah pendosa. Harus dihukum berat. Hari ini seret mereka ke kandang sapi. Besok kirim mereka untuk kerja paksa. Kalian mau apa? Lepaskan dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakek Kepala Brigade, makanan itu aku yang bawa pulang. Kalau mau tangkap aku saja. Ibu dan nenek tidak bersalah. Nenek tidak sehat. Paman kedua kakinya terluka. Yuan Bao. Bibi kedua sedang hamil bayi. Bawa mereka untuk pengolahan kerja paksa. Itu bisa membunuh orang. Yuan Bao bersujud pada kalian. Mohon paman dan bibi sekalian. Yuan Bao baru saja punya rumah. Mohon lepaskan kami. Bagaimana kalau sudah? Lupakan saja, lupakan saja, lupakan saja. Lupakan apanya? Kepala Brigade, Anda ini melindungi keluarga Chen. Kakek, aku akan mencari sayuran liar dan menukarnya dengan banyak sekali bahan makanan untuk semua. Jangan tangkap ibu dan yang lain ya. Begini saja, jika kalian menyerahkan 500 kati bahan makanan, Brigade tidak akan menghukum keluarga kalian, bahkan akan memberi kalian piagam penghargaan. Bukan begitu, mereka itu penjahat. Tidak dihukum berat saja sudah bagus. Kenapa malah diberi piagam penghargaan? Kita semua orang satu desa, Anda ini mau mendorong keluarga Chen. Sampai mati, jika keluarga kalian bisa menyerahkan bahan makanan, aku juga akan memberimu piagam penghargaan. Aku? Menurutku, 500 kati bahan makanan itu terlalu sedikit. Keluarga mereka setidaknya harus menyerahkan 1000 kati. Apa? 1000 kati? Brigade saja tidak punya stok sebanyak itu. Hu Chuifen, kau sengaja, ya? Memang sengaja. Mau apa? Nah, setelah 3 hari, kalau keluarga kalian tidak bisa menyediakan 1000 kati gabah, tanah keluarga kalian akan disita. Seluruh keluarga kalian akan diarak untuk pengolahan kerja paksa, atau kalian keluar dari desa Qingquan. Betul, keluar dari desa Qingquan. Bibi Guihua, lihatlah, masalah ini jadi besar. Baik. Aku setuju. Sekarang gawat. Ratusan kati gabah hilang. Malah berutang 1000 kati pada brigade. Mama, itu 1000 kati gabah. Sekarang di mana-mana kelaparan. Punya kupon pun tidak bisa tukar gabah. Bagaimana mungkin bisa terkumpul dalam 3 hari? Hu Chuifen sudah mengancam kita. Kalau kita tidak menyerahkan gabah, kita akan dicemooh warga dan diusir dari desa. Selesai. Kita akan mati kelaparan. Mama, jangan takut. Kita akan menggali sayuran liar bersama. Menjualnya pada paman di kota. Pasti bisa ditukar dengan gabah. Hanya dengan cairan nutrisi. Mana cukup? Setidaknya makanlah sedikit. Lapar. Tapi aku tidak bisa makan apa-apa. Apakah aku, CEO Gu yang terhormat ini, akhirnya akan mati kelaparan karena anoreksia? Enak sekali. Ingin makan. Sangat ingin makan. Apa? Merindukannya? Anakku, apakah kamu jatuh cinta? Dengan putri dari keluarga mana? Apakah kamu sakit rindu? Istriku. Jika dia bisa menyukai gadis manapun, aku akan terbangun dari mimpi sambil tertawa. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah dijodohkan dengan semua putri bangsawan. Mana yang dia sukai? Anakku, apakah kamu menyukai? Katakan saja terus terang. Bu, orientasi seksualku normal. Kalau begitu, makanlah sedikit. Keluarga Gu hanya memiliki 1 pewaris selama 9 generasi. Jika kamu mati kelaparan, bagaimana kami akan mempertanggungjawabkannya kepada para leluhur? Pangsit. Sayur. Apakah anak itu sudah ditemukan? TN Gu. Belum. Pangsit sayur apa? Asisten Su. Ada apa? Tidak berguna. Cepat cari. Kerahkan semua orang. Cari di seluruh kota. Bahkan jika harus membalikan Jiang Cheng, kalian harus menemukannya.
Paman, sayuran liar segar. Lihatlah. Tidak, tidak. Siapa yang masih makan sayuran liar sekarang? Bibi. Sayuran liar ini baru kupetik tadi pagi. Lihatlah. Sayuran liar jelek ini, gratis pun aku tak mau. Paman yang waktu itu jelas-jelas sangat menyukainya. Kenapa sekarang tidak ada yang mau? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan muda, orangnya sudah ditemukan. Lepaskan aku. Kenapa? Aku tidak punya uang sepeser pun. Lepaskan aku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Pangsit sayur yang kurindukan ini, akhirnya kutemukan. Ini bekal dari ibu. Paman jahat, kembalikan padaku. Nah, enak sekali. Ayah, ibu, ini rasa terbaik di dunia. Jika tidak percaya, cobalah. Ini, bukankah ini hanya pangsit sayur? Dulu sekali, waktu ke desa, aku sampai muntah makannya. Aku tidak akan makan makanan kasar seperti ini. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Ini makanan yang ibu tinggalkan untukku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Enak sekali. Kembalikan padaku. Ada lagi. Kenapa aku seperti Jubajie, yang makan buah ginseng, belum sempat merasakan rasanya, sudah habis. Tidak ada sama sekali. Jangan dicari lagi. Lihat, anak ini sampai ketakutan. Kakek nenek bukan orang jahat. Pangsit sayurmu terlalu enak. Tapi kalian semua sudah menghabiskan makananku. Nanti, Yuan Bao akan kelaparan. Yuan Bao marah. Marah yang tidak bisa dibujuk. Jangan marah, jangan marah. Kakek nenek akan menggantinya untukmu. Asisten Su. Wah. Wah. Aku tidak mau barang-barang tidak berguna ini. Salah satu barang di sini saja, bernilai puluhan juta. Kau tak perlu semua ini. Tak bisa dimakan. Apa gunanya? Paman, mau sayur? Yuan Bao ingin menukar dengan makanan. Anak ini lucu sekali. Bagaimanapun, Yunhai tak mau menikah. Suamiku, bagaimana kalau kita mengadopsi Yuan Bao saja? Sebagai cucu? Mereka tak mau menculikku, kan? Tidak perlu, aku punya mama. Kau punya mama? Lalu kenapa pakaianmu begitu lusuh? Ibu kandungku meninggal lebih awal. Ibu tiriku membuangku. Chen Aniang yang mengadopsiku, memberiku makan. Dia adalah ibuku. Aku ingin menjual lebih banyak sayur, agar dia juga kenyang dan berpakaian layak. Apakah ibumu punya anak sendiri? Aniang belum menikah. Ibumu belum menikah? Kalau begitu, itu sempurna untuk Yunhai, kan? Yuan Bao, kapan kau akan membawa ibumu? Aku juga ingin melihatnya. Bu, jangan menjodoh-jodohkan sembarangan. Apa maksudmu menjodoh-jodohkan sembarangan? Ibu sudah berpengalaman. Ibu mengerti segalanya. Untuk merebut hati seorang pria, kau harus merebut perutnya dulu. Betul sekali. Perutmu sudah direbutnya. Mungkin nanti, hatimu juga akan jadi miliknya. Paman Gu tampan dan tinggi, juga punya banyak makanan. Cocok sekali dengan mama. Paman Yunhai, jadilah ayahku. Ada apa? Yuan Bao sangat manis. Kau tidak mau dia jadi putrimu? Mama terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku tidak peduli. Aku ingin Yuan Bao jadi cucuku. Mama, asal Mama senang saja. Dasar bocah nakal. Kau senang kan? Yuan Bao punya ikatan dengan keluarga kita. Yuan Bao, sini. Nenek akan memotretmu. Kau mau nenek tunjukkan ke Mama? Mau, Yuan Bao. Yuan Bao belum pernah difoto sebelumnya.
Yuan Bao. Lihat ke sana. Tiga, dua, satu. Keju. Cui Fen, kau. Aduh, Ini, Cui Fen. dari mana ginseng liar ini? Ini setidaknya bisa ditukar. Dengan 20 kati makanan dan 1 kati arak. Ini digali oleh putra kita. Aduh, nak, kamu hebat sekali. Sudah kubilang, putra kita ini, dia adalah bintang keberuntungan. Apa yang tidak bisa dia gali? Hanya si pembawa sial itu. Hanya bisa menggali sayuran liar. Mama, aku sudah menukar makanan. Mama, aku sudah menukar makanan. Yuan Ba. Sini, Mama bantu. Ayo lihat. Begitu banyak makanan. Ini lebih dari 1000 kati, kan? Lihat, ada beras, ada minyak, ada juga ayam. Semua ini cukup untuk keluarga kita. Makan setahun. Betul, betul. Aduh, ada gula juga. Aduh, ini. Barang langka, loh. Ini barang yang tidak bisa dibeli pakai kupon. Sepertinya Yuan Bao memang bintang keberuntungan sejati di desa kita. Tentu saja. Benar. Kepala desa, semua ini sudah cukup, kan? Cukup. Pasti cukup, pasti cukup. Hei, semuanya. Ayo, bantu. Ayo. Keluarga Chen sudah melunasi utang bahan makanan mereka. Dan juga menyerahkan 1000 kati bahan makanan. Saya umumkan, keluarga Chen adalah satu-satunya produsen bahan makanan teladan di desa Kingkuan kita. Hore! Bibi Guihua, ini piagam penghargaannya. Simpan baik-baik. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Tidak mungkin. Ginseng liar kami ini hanya bisa ditukar beberapa puluh kati bahan makanan. Anak kecil ini menukar sayuran liar. Bisa dapat 1000 kati bahan makanan? Bahan makanan ini pasti dia curi. Kamu bohong. Saya menukarnya dengan sayuran liar. Lalu bagaimana kamu membuktikan bahan makanan ini bukan hasil curianmu? Tidak bisa menunjukkan bukti, kan? Saya akan melaporkan kalian sekarang juga. Kalian semua tunggu saja di penjara. Bukti? Oh iya, kenapa saya lupa buktinya? Pakaian yang dia kenakan ini bahkan lebih bagus dari yang dipakai pemeran utama pria di film Lucian Lian. Mungkinkah ini seorang pejabat besar? Yuan Bao, kali ini kamu bertemu orang penting. Begitu banyak bahan makanan. Dia, gadis kecil berumur 5 tahun itu, bagaimana dia bisa membawanya pulang? Mungkinkah rahasia ada di keranjang ini? Hu Cui Fen, dasar pencuri. Keranjang Yuan Bao ini, mau kau apakan? Pergi sana. Apa maksudmu keranjangmu? Ini jelas keranjangku. Oh, kau bilang keranjang ini milikmu? Kalau begitu, panggil dia. Apa dia akan menjawabmu? Apa-apaan ini? Kau hanya mengada-ada. Ini keranjangku. Tadi aku masih memakainya. Di bawah keranjang kami, ada nama Yuan Bao tertempel. Lihatlah, semuanya. Benar-benar ada nama Yuan Bao. Tertulis di sana, kan? Saking miskinnya, sampai-sampai menempel nama di bawah keranjang ini. Ini Yuan Bao. Dulu mengambilnya dari rumah kami. Kembalikan padaku. Bukankah itu sudah sewajarnya? Kau bicara seenaknya. Siapa yang tidak tahu Yuan Bao? Saat dia datang ke rumah kami, selain pakaian lusuhnya itu, dia bahkan tidak punya selembar kertas pun. Bawa kemari untuknya. Untukku. Bawa sini. Hu Cui Fen, coba saja kau buat ulah lagi. Aduh, semuanya. Ayo cepat lihat. Keluarga Chen ini menindas orang, dan kepala brigade ini sangat pilih kasih. Aduh. Keranjang ini jelas milik Yuan Bao. Hei, kau, sudah mencuri, masih juga membuat ulah. Apa urusannya denganmu?
Ini bukan urusanmu. Aku tidak peduli. Keranjang ini milik keluarga kami. Hu Chuifen, keranjang ini milik Yuan Bao. Tidak peduli seberapa kau berguling. Itu tidak ada gunanya. Semuanya, aku bilang bubar saja. Pergi, bubar, bubar. Jangan pergi, jangan pergi. Hei, Enaknya perut kenyang. Utang beras keluarga kita ke brigade sudah lunas. Tapi nanti, bagaimana ini? Kita tukar sayuran dengan Paman Gu di kota. Dia sangat menyukainya. Panen akhir-akhir ini tidak bagus. Jangan bicara soal beras. Kebun sayur pun akan gagal panen. Mau tukar dengan apa? Nenek, jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Mari kita periksa barangnya. Bagaimana? Sangat bagus. Kali ini, apa yang kamu inginkan? Sudah setengah bulan tidak hujan di rumah kami. Sayuran hampir mati kekeringan. Paman punya cara? Ini mudah. Asisten Su, siapkan peralatan irigasi untuk Yuan Bao. Baik. Yuan Bao, ibumu sudah melihat foto Paman Gu? Dia bilang, Paman Gu tinggi dan tampan. Ayo, pakai ini. Ambil foto ibumu. Tunjukkan pada kami, ya? Dengan semua ini, ibu dan nenek tidak perlu takut kekurangan air lagi. Bagaimana ini? Panennya buruk. Tanaman di ladang kita, semuanya mati. Seandainya ada sumur, mungkin ada air. Tapi peralatan pengeboran sumur itu mahal. Tidak mungkin mendapatkannya. Mama, sudah ada air. Benda apa ini? Chuni, kamu kan anak SMA. Pengetahuanmu luas. Ini benda apa? Aku juga belum pernah lihat. Semuanya, lihatlah. Astaga. Kok bisa hujan begini? Bagus sekali. Akhirnya ada air. Yuan Bao, ini apa? Kok bisa sehebat ini? Ini adalah yang paling canggih. Peralatan irigasi otomatis. Aku menukarnya dengan Paman Gu. Nanti tidak perlu menyiram lagi. Gu memang hebat sekali. Benda semahal ini bisa dia dapatkan. Tentu saja. Ini bahkan tidak ada di kota. Benda ini. Yuan Bao? Koneksimu kuat sekali. Yuan Bao, untung ada kamu. Kalau tidak, keluarga kami tahun ini pasti makan kulit pohon. Mama, ini. Kenapa setelah disiram, sayurannya masih layu? Tanah ini sudah terlalu lama kering. Tanah sudah tidak subur lagi. Kalau cuma disiram air, tidak akan berhasil. Kudengar, pupuk kimia bisa menyuburkan tanah. Tapi barang itu terlalu mahal. Semuanya impor. Tidak bisa dibeli sama sekali. Pupuk kimia? Yuan Bao, apa yang sedang kamu lakukan? Apa ini? Mama, apakah ini? Ladang kita terselamatkan. Cepat, taburkan pupuk kimia ini ke tanah. Yuan Bao, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Cepat taburkan. Tahun ini, pasti akan menjadi tahun panen yang melimpah. Bagus sekali. Akhirnya tidak perlu kelaparan lagi. Betul. Bagaimana bisa keluarga kalian punya mesin penyiram air? Aku menukarnya dengan sayuran liar, loh. HMPH, kamu bilang menukar sayuran liar dengan makanan? Aku percaya. Sekarang kamu punya mesin hujan seperti Raja Naga. Jangan-jangan kamu menukar sayuran liar dengan dewa kekayaan, ya? Aku jadi tahu sekarang. Pasti kamu orangnya tidak bisa diam, menggoda kepala brigade. Cih. Dasar tidak tahu malu. Kamu memfitnah. Omong kosong apa itu? Akan kurabek mulutmu. Kenapa pakai air rumahku? Ini milik brigade. Kenapa aku tidak boleh pakai? Aku tidak hanya akan mengambil air rumahmu. Aku juga akan mengambil pupuk.
Kenapa kamu merampas terang-terangan? Aku memang merampas. Kenapa? Lihat siapa yang berani bergerak, akan kubelah dia. Lepaskan barang kami. Senter itu barang langka. Dasar gadis sialan. Sini berikan. Astaga, Dia tidak mati, kan? Tidak apa-apa. Paman Gu bilang, tongkat listrik kejut ini tidak akan membunuh orang. Pembunuhan. Pembunuhan. Keluarga Chen membunuh orang. Ada apa? Cepat kemari. Aduh, kepala brigade. Keluarga Chen punya air, tapi tidak mau berbagi dengan kita. Lalu bagaimana ini? Ini milik mereka sendiri. Mereka bebas memberikannya pada siapa saja. Tidak bisa begitu. Keluarga Chen itu bagian dari desa Kingkuan kita. Jadi barang ini harusnya dipakai bersama. Ini tidak pantas, kan? Kalian semua bodoh. Kalau tanaman mati kekeringan, mau makan apa kalian? Keluarga Chen punya makanan. Mereka tidak akan peduli kalian hidup atau mati. Kami tidak akan sepertimu. Egois begitu. Aku punya cara sendiri agar semua bisa makan. Mama, hari ini kita tunjukkan keahlian kita pada mereka. baiklah. Ini semua sayuran, ya? Orang kota ini. Apa mereka suka makan? Kakek, coba saja. Nanti kakek tahu. Di esensin ini. Kenapa enak sekali? Lebih lezat dari daging. Terong goreng isi ini. Luarnya renyah, dalamnya lembut. Menurutku, ya, di kota ini, koki restoran negara pun tidak bisa membuat rasa seperti ini. Benarkah? Coba. Ayo. Enak sekali. Sekarang semua percaya padaku, kan? Biaya sayuran murah dan sangat lezat. Orang kota pasti suka. Aku akan menjualnya ke kota agar semua bisa dapat uang. Bagus sekali. Nona Yuan Bao, tunggu sebentar. Aku akan panggil TN Gu. Yuan Bao kecil, kenapa kemari? Paman Gu, Yuan Bao ingin bicara bisnis besar dengan paman. Bisnis besar apa? Ini masakan baru ibu. Paman Gu, coba cicipi. Paman Gu, aku ingin mengumpulkan semua sayuran desa, lalu ibu akan mengolahnya. Paman mau membelinya? Yuan Bao. Idemu bagus sekali. Tapi Paman Gu tidak bisa makan sebanyak itu. Begitu ya? Kalau begitu, Paman Gu bisa bantu menjualnya ke orang lain? Ini? Yun Hai. Kurasa ini bisa. Residu pertanian pada sayuran sekarang sudah hampir melengkapi tabel periodik. Sayuran Yuan Bao ini bersih dan sehat, pasti akan populer. Kita langsung bangun rantai industrinya, mulai dari penanaman, pengolahan, hingga penjualan terpadu. Prospek pasarnya sangat besar. Oh ya, Yuan Bao, terakhir kali kau bilang akan membawakan foto ibumu untuk kakek. Mana fotonya? Ibumu sangat cantik. Yun Hai, lihat ini. Mama, biar aku fotokan. Senyum. Baiklah, begini saja. Minggu depan, ada acara penjurian kuliner. Yang datang adalah para ahli kuliner terkenal.
selama masakan ibumu bisa memukau mereka. Setelah itu, berapapun sayuran yang dihasilkan desamu, aku akan beli semuanya. Oke, janji. Mama, aku pulang. Yuan Bao sudah pulang. Lelah tidak? Mama akan membuatkanmu semangkuk telur gula merah. Mama, Paman Gu bilang, minggu depan ada acara penjurian kuliner. Kalau masakan Mama bisa memukau semua orang dan jadi terkenal, semua sayuran desa kita bisa dijual ke kota. Wah, bagus sekali. Aku ini orang desa, hanya bisa masak masakan rumahan. Mana bisa dibandingkan dengan koki kota? Mama salah, masakan Mama yang paling enak. Semua orang memuji. Bahkan Paman Gu juga bilang, masakan Mama yang paling enak. Mama harus percaya diri. Baiklah, Mama akan coba. Dan Mama, ini harus masak di tempat, agar paling segar dan lezat. Harus ke kota juga? Iya, kita semua pergi bersama. Kota itu sangat menyenangkan. Yuan Bao, acara penjurian kuliner itu, apa kita bisa masuk dengan pakaian seperti ini? Tidak apa-apa, aku akan ajak kalian ke kota. Beli baju, ibu sangat cantik. Kalau pakai baju baru, pasti jadi koki tercantik. Semoga di acara penjurian kuliner minggu depan, aku bisa bertemu denganmu. Halo, Paman Gu. Kami sudah sampai di mall. Baik, kalian pilih-pilih dulu. Aku akan segera sampai. Baik. Tempat ini megah sekali. Toko koperasi tidak ada apa-apanya. Yuan Bao, apa kita boleh masuk ke tempat ini? Kulihat yang masuk. Semuanya orang kaya yang naik mobil mewah. Mana kita punya uang untuk beli? Yuan Bao, Lebih baik jangan saja. Ibu pakai baju begini juga sudah bagus kok. Kenapa kita tidak boleh masuk? Kita tidak mencuri atau merampok. Hari ini Yuan Bao yang bayar. Kalian mau beli apa saja? Silakan beli. Yuan Bao. Yuan Ba. ya. Kakak ipar. Lihat, baju ini bagus sekali. Entah berapa harganya. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Ya ampun. Gaun ini hampir 20.000. Ini merampok uang. Di toko serba ada milik negara. Satu gaun, hanya 6 atau 7 yuan. Betul. Mama, yang ini bagus sekali. Kita beli yang ini saja ya. Yuan Bao. Baju ini terlalu mahal. Bagaimana kalau kita tidak usah beli ya? Ayo pergi. Mama, jangan khawatir. Pilih saja sesukamu. Paman Gu bilang, kartu ini bisa digesek sesuka hati. Kakak, tolong ambilkan yang ini. Untuk Mama saya coba. Jiayan, Cobalah. Coba saja. Pasti bagus. Kakak, cepat coba saja. Aku coba ya. Cepat coba, coba, coba. Selamat datang. baju-baju yang aku suka itu sudah sampai, kan? Bawa sini. Aku mau coba. Maaf, Nona Yang. Gaun itu tinggal satu-satunya. Ada pelanggan yang sedang mencobanya. Bagaimana kalau Anda coba yang lain dulu? Ibu cantik sekali. Cantik sekali gaun ini. Dasar orang udik dari desa. Berani-beraninya bersaing denganku. Lepaskan gaun itu. Apa katamu? Gaun ini sudah kulihat duluan. Lepaskan. Bagaimana kalau aku ganti yang lain saja? Kenapa harus ganti? Apa dia sudah membelinya? Nona yang belum. Apa dia sudah memesannya? Juga belum. Dia belum membeli dan belum memesan. Kenapa kami tidak boleh mencobanya? Yuan Bao mau yang ini. Betul. Yuan Bao benar. Kenapa kami tidak boleh membelinya? Setidaknya ada antrean, kan? Betul. Betul sekali. Dasar orang-orang udik dari desa. Jadi sombong sekali. Gaun ini harganya 280.000 yuan. Kami mampu membelinya. Kami punya uang. Kenapa Anda bilang kami tidak mampu? Dengan penampilan kalian yang lusuh ini, masih mau beli baju di sini? Tempat ini bukan tempat kalian seharusnya datang. Kalian orang desa, seharusnya beli saja barang diskon di pasar loak. Jangan mempermalukan diri di sini.
Saudari, cara bicara Anda keterlaluan sekali. Kita semua pekerja keras, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan uang receh yang kalian dapat dari mengangkut batu bata dan bertani itu, kalian pikir bisa beli baju di sini? Jangan bercanda. Lihat harga di sini. Semua baju ini kalau dijumlahkan sudah jutaan. Jual diri kalian pun tidak cukup. Nanti, perhatikan baik-baik. Jangan sembarang orang dibiarkan masuk toko. Itu menurunkan kelas toko kalian. Anda. Kakak penjaga toko, tolong ambilkan semua. Baju dan tas di dinding itu. Dan perhiasan juga. Bungkuskan semuanya. Mbak penjaga toko, apa ini bisa dipakai? Kartu hitam Supreme. Apa ini bisa dipakai? Ini benar-benar tanpa batas? Kartu hitam Supreme. Kartu hitam Supreme hanya dimiliki oleh keluarga super kaya. Bagaimana bisa gadis kecil ini memilikinya? Tentu saja bisa. Ini kartu presiden direktur Gu. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Ini paman Gu yang memberikannya padaku. Kau bohong. Aku dan kakak Yunhai sudah tumbuh bersama sejak kecil. Keluarga Gu sama sekali tidak punya kerabat seusiamu. Lagi pula, keluarga Gu adalah keluarga super kaya. Mereka hanya bergaul dengan orang kaya dan berkuasa. Lihatlah penampilanmu yang miskin itu. Tidak mungkin ada hubungan dengan keluarga Gu. Kartu ini, pasti kau mencurinya. Aku tidak mencuri. Masih berani membantah? Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Kemari, lepaskan pakaiannya. Telanjangi dia dan buang keluar. Iya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Dasar penggoda. Lihat dirimu ini. Masih ingin memanjat sosial. Hari ini aku akan mewujudkannya. Jangan ganggu mama. Dasar bocah nakal. Minggir sana. Yuan Bah. Dasar bocah nakal. Minggir sana. Yuan Bah. Yuan Bao, kamu tidak apa-apa? Paman Gu, tolong mama. Tengu. Kakak Yunhai, wanita ini yang mencuri kartumu. Cepat tangkap dia dan masukkan ke penjara. Kakak Yunhai, kita ini teman masa kecil. Kamu tega demi pencuri ini memukulku. Kartu hitam Supreme itu, aku yang memberikannya pada Yuan Bao. Aku juga yang mengizinkan mereka memilih pakaian. Itu semua atas izin dariku. Sebaiknya kau berdoa agar mereka baik-baik saja. Jika tidak, hubungan keluarga Gu dan keluarga Yang akan berakhir di sini. Kakak Yunhai, dengarkan penjelasanku. Pergi. Aku tidak peduli siapa kalian. Dan apa hubungan kalian dengan kakak Yunhai. Kalian merebut kakak Yunhaiku. Aku akan membuat kalian menyesal. Yuan Bao. Maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Membuatmu menderita. Bukan salah paman Gu. Salah bibi. Jahat itu. Dia sangat galak. Bagaimana dengan dua gaun itu? Aku sengaja memilihnya untuk kalian. Sangat istimewa. Suka? Suka. Ingatlah untuk datang tepat waktu ke acara penjurian kuliner. Minggu depan. Aku menantikan penampilan hebat kalian. Itu. Aku pergi dulu. Mama, ini lebih bagus dari yang kita pilih. Mama, coba deh. Memang pantas Nona yang dari keluarga Yang. Dengan aura dan kecantikan yang luar biasa. Kalian memasaknya. Juga sangat hebat. Sangat cocok dengan Tengu. Ku dengar Tengu menderita anoreksia. Hanya masakan Nona yang bisa ia makan. Kalau mereka berdua menikah, itu adalah pasangan sempurna.
Kakak Yunhai, aku di sini. Kakak, hari ini aku mengundang koki top dari Galik. Pasti cocok dengan seleramu. Akan menyembuhkan anoreksiamu. Undangan Nona Yang. Apakah itu satu-satunya? Dewa kuliner Jordan Bleu? Benar, Master Weir. Benar, Master Weir. Benar, Master Weir. 10 tahun lalu, dia sudah koki kerajaan Galik. Tidak pernah keluar dari istana. Bagaimana dia bisa datang ke acara penjurian kuliner biasa ini? Jika orang lain yang mengundang, mungkin Master Weir tidak akan datang. Tapi Nona yang mengundang, Master Weir pasti akan datang. Karena Nona yang juga punya identitas lain, yaitu murid terakhir Master Weir. Pantas saja. Hari ini beruntung bisa mencicipi karya Master Weir. Berkat Nona Yang. Nona Yang memang wanita termewah di Jiangchen. Tunggu, sungguh beruntung. Kakak Yunhai, jangan marah lagi. Aku akan meminta koki itu untuk tinggal dan menjadi koki pribadimu. Aku tidak butuh. Aku sudah punya. Siapa? Bukan si Udik itu, kan? Kakak Yunhai, kita sudah bersama sejak kecil. Keluarga kita juga sudah lama berteman. Kita ditakdirkan untuk bersama. Akulah yang paling cocok untukmu. Mingjue. Kakak, kami datang untuk mendaftar. Ikut kompetisi memasak. Baik, silakan isi formulir pendaftaran ini. Hei, Ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Kami datang untuk ikut kompetisi memasak. Kau juga koki? Siapa gurumu? aku tidak punya guru. Aku belajar sendiri. Oh. Kalau begitu, koki tingkat berapa kau? Mama, apa koki ada tingkatannya? Aku tidak tahu. Aku hanya suka memasak dan ingin ikut kompetisi. Orang sepertimu ini tidak pantas ikut kompetisi. Hanya ikut-ikutan saja. Satpam, usir mereka. Apa hakmu mengusir kami? Dasar kampungan, berani melawan. Hentikan. Mereka adalah tamu kehormatanku. Kau tidak berhak mengusir mereka. Kakak Yunhai, apa hubunganmu dengan mereka? Mereka adalah sumber rezekiku. Apa? Nona Chen. Senang bertemu denganmu. Tiangu, terima kasih atas perhatianmu pada Yuan Bao selama ini. Paman Gu dan ibu sangat cocok. Silakan. Dasar wanita penggoda. Berani menggoda kakak Yunhai. Aku tidak akan membiarkanmu. Kalian kemari. Lihat ibu dan anak itu. Nanti aku akan membuat mereka semua lenyap dari dunia ini. Mengerti? Yang Sweir dan Master Weir adalah koki top. Kekasih kecilmu itu membawa anak kecil berumur beberapa tahun. Apa ini main masak-masakan? Pacar kecil apa-apaan? Jangan remehkan Nona Chen. Masakannya selalu membuatku ketagihan. Kalian lihat saja nanti. Aku tidak percaya. Orang desa kampungan bisa membuat sesuatu yang enak. Demi keadilan, kompetisi ini akan menggunakan mode buta. Sekarang, para juri dan tamu dipersilakan meninggalkan ruangan secara berurutan. Semangat. Tenang saja, ibu pasti menang. Kompetisi resmi dimulai. Kompetisi resmi dimulai. Wah, Master Weir memang pantas menjadi dewa kuliner nomor 1 di Gaul. Lihatlah hidangan-hidangan ini. Jangankan dimakan, membelinya saja tidak bisa. Apa ini? Bukankah ini hanya sayuran liar? Aduh, masih ada lumpurnya. Siapa yang mau makan ini? Bagaimana bisa dia berani menyajikannya?
Memang Master Weir, penataannya benar-benar sebuah karya seni. Sampai tidak tega untuk memakannya. Hidangan guru yang juga membuatku ngiler. Wah, paman berambut pirang itu hebat sekali ya. Dasar kampungan. Kalau takut, menyerah saja. Jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Kami sama sekali tidak takut. Yuan Bao, jangan takut. Jangan tegang. Apakah masakannya enak? Bahan-bahan hanyalah sebagian. Selama ada niat, semua orang bisa jadi dewa kuliner. Mama, aku bantu ya. Baiklah. Kita berjuang bersama. Wah, harum sekali. Hidangan pertama hari ini, foie gras daun emas. Silakan dicicipi. Foie gras ini meleleh di mulut. Seperti es krim yang lembut. Setiap gigitan sangat nikmat. Jika bukan karena sedang berkompetisi, aku ingin menjilat piringnya. Para juri, silakan berikan nilai. Para juri, silakan berikan nilai. Foie gras daun emas. Skor akhir, 95 poin. Selanjutnya, hidangan kedua, kaviar mutiara hitam. Silakan dicicipi. Kaviar ini sangat lezat, seolah berpadu sempurna dengan kerenyahan roti. Setiap butir, semuanya penuh dengan cita rasa laut. Skor akhir 90 poin. Hidangan ketiga, Pesta Raja Naga Samudra Biru. Silakan dicicipi. Teksturnya lembut, dagingnya kenyal, dipadukan dengan saus kental. Benar-benar luar biasa. Pesta Raja Naga Samudra Biru. Skor akhir, 98 poin. Baiklah, hidangan terakhir, nasi goreng telur. Silakan semua mencicipi. Berani-beraninya menyajikan ini? Tidak lihat siapa saja ahli kuliner yang datang hari ini? Siapa mereka? Ini terlalu biasa. Makanan babi harusnya untuk babi. Menurunkan standar acara penjurian ini. Siapa yang mau makan, silakan. Pokoknya aku tidak mau. Ini pasti buatan Jiain. Aku mau makan. Ini benar-benar sangat tidak enak, kan? Ini benar-benar sangat enak. Bagaimana mungkin? Terlihat seperti bahan-bahan biasa saja. Tapi setelah dimakan, rasanya begitu lezat sampai lidahku serasa mau copot. Ini baru makanan sejati. Hidangan ini mengingatkanku pada rasa masakan kampung halaman. Aku rindu ibuku. Selamat untuk hidangan terakhir, nasi goreng telur. Mendapatkan nilai sempurna satu-satunya, 100 poin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk peserta terbaik yang akan naik ke panggung. Chen Jiain, lihat ini apa? Kau, SST. Jika kau ingin mereka hidup, turuti saja aku. Hidangan ini ku buat. Ingat itu? Kenapa tidak ada orang? Siapa yang membuat hidangan ini? Cepat naik dan terima hadiahnya. Kenapa Jiain tidak naik? Apa terjadi sesuatu? Peserta, silakan naik. Aku datang. Kenapa kau? Jiain, siapa yang membuat hidangan ini? Kakak Yunhai, tentu saja aku. Hanya aku yang paling mengerti seleramu. Benarkah bukan kau yang membuatnya? Yuan Bao, kau beritahu TN Gu. Siapa sebenarnya yang membuat hidangan ini? Yuan Ba, kita sudah kalah. Apa yang kita lakukan di sini? Cepat pulang. Kakak Yunhai, lihat, kan sudah kubilang apa? Sekumpulan orang udik. Apa bagusnya yang bisa mereka buat? Keahlian memasakku. Aku belajar dari Master Weir. Nanti, aku akan memasak untukmu di rumahmu. Bagaimana? Tidak perlu. Minggir. Kakak Yunhai, kembali.
Lepaskan aku. Apakah aku terlalu berharap pada kalian? Lepaskan aku. Yuan Ba. Ibu, cepat lepaskan ibuku. Dasar rubah betina. Mulai sekarang, jauhi kakak Yunhai. Jika aku melihatmu lagi, ini tidak akan sesederhana penculikan. Aku tidak akan berani lagi. Aku janji, kami nanti tidak akan mendekati TN Gu lagi. Aku mohon padamu, lepaskan ibuku dan yang lain. Bagus kalau kau tahu diri. Aku peringatkan kau. Simpan rapat-rapat masalah ini. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Sakit tidak, Yuan Bao? Biar kulihat. TN Gu, aku mengecewakanmu. Aku kalah dalam kompetisi. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Pasti akan lebih baik lain kali. Aku tidak akan datang lagi. Kenapa? Kamu tidak ingin mengatakannya. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya. Kita kalah dalam kompetisi. Paman tidak akan berinvestasi pada kita lagi? Investasi tetap berjalan. Aku percaya pada seleraku sendiri. Berapapun yang kalian punya, aku akan beli. Apa? Yuan Bao. Jiain. Semuanya, cepat kemari. Yuan Bao dan Jiain sudah kembali. Cepat. Bagaimana, Yuan Bao? Sayuran kita, apakah orang kota mau? Sudah kubilang, orang kota itu sudah makan apa saja. Belum pernah makan? Bisakah mereka menyukai sayuran desa kita itu? Lobak dan sawi. Tidak apa-apa, Yuan Bao. Sayuran itu juga tidak berharga. Tidak terjual juga tidak masalah. Bukankah sebelumnya sudah berjanji akan menjual sayuran itu kepada orang kota? Lihat saja, sekarang bualanmu sudah terbukti, kan? Si Raja Pembual. Siapa bilang sayuran kita tidak laku? Aku tadi menghela napas, karena terlalu banyak pesanan. Kita tidak sanggup. Kalian lihat. Apa ini? Yuan Bao, kamu hebat. Hebat sekali, Yuan Bao. Tentu saja. Ikuti Yuan Bao. Pasti dapat daging. Keluargamu enak sekali. Ada air, ada sawah, ada daging untuk menguatkan badan. Lalu kita punya apa? Kita masih harus membuka lahan. Di brigade itu, bahkan tidak ada seekor kerbau pun. Nanti kita mau bagaimana? Mencangkul dengan cangkul? Benar juga. Coba kalau bisa meminjam. Seekor kerbau, alangkah bagusnya. Sehari bisa membajak 2 MU tanah. Kerbau itu sangat berharga. Seperti harta karun. Siapa yang mau meminjamkannya pada kita? Jangan sampai nanti. Tanah belum terbuka. Orangnya sudah mati kelelahan. Semuanya jangan khawatir. Yuan Bao akan mencari cara. Enak sekali, keahlian Jiain memang tiada duanya. Enak. Enak. Ini semua Jiain yang sengaja memasak untukku. Suka. Tentu saja suka. Setiap hari makan pun tidak bosan. Enak sekali. Siapa yang tanya soal masakannya? Yang ditanya itu orang yang memasak. Maksudnya apa? Yunhai. Jiain itu gadis yang baik. Dia bisa mengurus rumah dan pandai memasak. Wajahnya juga cantik, tidak kalah dengan para bintang. Dan Yuan Bao juga sangat menggemaskan. Ini semua berkat didikan Jiain yang baik. Jika nanti kalian punya anak sendiri, Jiain pasti akan jadi ibu yang baik. Jiain benar-benar sangat cocok menjadi nyonya besar perusahaan Gu. Ayah, ibu, kami baru saja saling mengenal. Kita bicarakan ini nanti saja. TN Gu. Yuan Bao datang. Ayah, ibu, aku akan menjemput Yuan Bao. Paman Gu, aku sangat merindukanmu. Yuan Bao kecil, kenapa kamu datang? Paman Gu, Yuan Bao punya sedikit urusan. Butuh bantuan Paman Gu. Tentu saja, bukan bantuan cuma-cuma, loh. Paman Gu mau yang mana?
Paman Gu bukan orang seperti itu. Meskipun kamu tidak memberiku ini, aku akan tetap membantumu. Paman baik sekali. Karena kamu sudah membawanya, aku tidak enak menolak. Baiklah, aku terima. Pria yang munafik. Ayah. Yuan Bao datang. Kakek, beberapa hari tidak bertemu. Kamu makin tampan saja. Nenek mana? Anak pintar. Nenekmu pergi mencarikan makanan enak untukmu. Sini kakek peluk. Yuan Bao, apa ada sesuatu? Butuh bantuan kakek? Beritahu kakek. Kakek pasti akan membantumu. Pesanan terlalu banyak. Desa tidak punya lahan sebanyak itu. Kami ingin membuka lahan baru untuk memperluas produksi, tapi tidak ada sapi. Dan setelah produksi diperluas, air yang ada tidak cukup lagi. Bisakah kita memikirkan solusinya? Sekarang pertanian sudah mekanis. Sapi ini agak sulit dicari. Oh ya, ayah, saya ingat Anda punya perusahaan pertanian, kan? Betul sekali. Ada solusinya? Ada solusinya. Wah, Tenku, apakah mereka benar-benar bisa membajak tanah? Tentu saja bisa. Warga sekalian, mari kita bertahan sebentar lagi. Jika kita membuka lahan lebih banyak, kita bisa menanam lebih banyak sayuran. Kepala Brigade, menurutku, istirahatlah sebentar. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Kalian benar-benar berpikir Yuan Bao bisa membuat kalian kaya? Yuan Bao dan keluarganya itu hanya memanfaatkan kalian sebagai pekerja gratis. Keluarga Yuan Bao itu mendapatkan banyak uang, sementara kalian bekerja keras sampai mati. Bahkan tidak dapat upah lelah, benar-benar seperti dijual, tapi masih membantu menghitung uangnya. Bodoh sekali. Bodoh sekali, bodoh sekali. Menurutku dia benar. Kita tidak bisa cuma demi uang yang belum di tangan, membuat kita semua mati kelelahan. Betul, kita ini manusia, bukan sapi. Sapi saja butuh istirahat. Kenapa kita tidak boleh istirahat? Keluarga Yuan Bao tidak perlu menyiram, juga tidak membuka lahan baru. Mereka sangat santai. Bagaimana dengan kita? Kita masih punya banyak pekerjaan. Kita bukan buruh tetap keluarga mereka. Memangnya kenapa? Keluarga Yuan Bao sekarang menghasilkan uang. Pasti banyak barang bagus di rumah mereka. Bagaimana kalau kita pergi dan membagi barang-barang mereka? Semua orang dapat bagian. Ayo kita lihat. Kepala desa. Gawat. Yuan Bao dia. Yuan Bao? Ada apa dengan Yuan Bao? Cepat katakan. Yuan Bao dia. Mengendarai sesuatu yang menakutkan ke sini. Saudara-saudari, aku kembali. Sayuran tahun ini benar-benar subur. Semua berkat Yuan Bao. Benar. Jika Yuan Bao tidak membawa traktor dan pipa air kembali, mana mungkin kita bisa? Panennya bagus sekali. Semua berkat Yuan Bao. Baiklah, barangnya sudah bisa diserahkan. Kepala desa datang. Ayo. Ini punyaku. Bagus. Banyak sekali punyamu. 30 kati. Lihat, sayurku segar sekali. Sayurnya bagus sekali. Yuan Bao, hati-hati di jalan. Pulanglah lebih awal. Yuan Bao, kami semua sudah sampai. Barangnya sudah siap semua? Betul, Yuan Bao. Kami sudah menunggu-nunggu. Menanti barangmu bisa sampai lebih awal. Aku sudah tidak sabar. Sudah. Kalian mundur sedikit. Jangan menakuti Yuan Bao. Barangnya sudah siap semua. Kalian bisa mengambilnya. Banyak sekali. Sebanyak ini? Yuan Bao, berapa harga barang kali ini? Aku akan membayarmu. Aku tidak akan menerima uang kalian. Tidak menerima uang? Mana bisa begitu? Yuan Bao, mana bisa begitu? Kami tidak bisa mengambil barangmu begitu saja. Kalian berikan uangnya pada Paman Gu. Paman Gu berinvestasi pada kami, pupuk dan mesin pertanian.
kami akan mengembalikan uangnya kepada TN-gu dari keuntungan hasil panen. Dari mana kamu belajar semua ini? Dada, tentu saja dari buku. Sudah pulang. Yuan Bao, sayuran itu sudah terjual semua, kan? Pasti dapat banyak uang, ya? Sudah pasti. Yuan Bao kan hebat sekali. Pasti sudah terjual habis. Kenapa? Yuan Bao, jangan-jangan sayurannya tidak laku? Sayuran itu. Yuan Bao, tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha keras. Bukan salah Yuan Bao. Pasti sayuranku tidak bersih. Tidak. Pasti sayuranku tidak. Seenak punya Yuan Bao. Jadi tidak ada yang mau. Jadi? Yuan Bao, jangan sedih, ya. Betul, tidak apa-apa. Sayuran itu sudah terjual semua. Hah? Dia ini bikin kaget saja. Yuan Bao, kamu ini anak. Kenapa bicaranya suka bikin deg-degan begitu? Kaget sampai kaget. Orang kota berebut mau. Bahkan tanya bisa nambah? Hehehe, maaf sudah bikin kalian khawatir. Ayo, semua tanam yang giat. Panen berikutnya, saya juga akan beli. Kalau begitu, kita harus kerja keras. Betul, ya. Dengan bantuan Yuan Bao, hidup kita nanti akan makin baik. Ya. Yuan Bao, jam digital yang kamu kasih ke brigade kemarin. Dan kalkulator itu benar-benar bagus. Para pemimpin kota memujinya tanpa henti. Bolehkah aku mampir ke rumahmu? Sayuran di desa sudah habis dipanen. Hanya menjual sayuran pasti tidak cukup. Jam ini 3 yuan 1. Kalkulator 5 yuan 1. Di sini tidak ada yang jual. Kalau begitu, bolehkah saya? Tentu saja boleh. Bibi Guihua, Yuan Bao. Kepala desa. Ini direktur koperasi. Direktur datang. Baik, Direktur. Ini Yuan Bao. Berkat Yuan Bao, kita dapat peralatan itu. Desa baru saja panen besar. Dari brigade miskin, berubah jadi brigade maju. Saudara muda, sudah lama kudengar namamu. Memang benar, bintang keberuntungan kecil desa Kingkuan. Aduh, Anda terlalu memuji. Yuan Bao kecil, ekormu sudah di langit. Oh ya, aku datang hari ini untuk 2 barang ini. Saudara muda, berapa harga 2 barang ini? 2 barang ini agak mahal, loh. 1 jam 30 yuan. Kalkulator 40. Paman mau berapa? Barang kami mahal karena ada alasannya. Mahal apanya? Murah sekali. Yuan Bao, kamu ini orang baik. Menjualnya semurah itu pada kami. Tapi jangan khawatir, pesanan kami tidak akan sedikit. Begini, masing-masing 5.000. 5.000? Ya. 1 jam untung 25 yuan. 1 kalkulator untung 35 yuan. 10.000. Berapa untungku? Yuan Bao kaya raya. Selamat, selamat, selamat. Terima kasih. Angkat ke dalam. Baik. Pelan-pelan. Yuan Bao, selamat atas rumah barumu. Anda berlebihan. Hanya renovasi rumah lama. Saudara Chen, benar? Benar. Pembukuan jam tangan dan kalkulator beberapa bulan ini. Kamu yang mengerjakannya, kan? Benar. Kerjamu sangat bagus. Apakah kamu tertarik menjadi akuntan di kota? Bisakah? Tentu saja bisa. Paman kedua, tentu saja bisa. Terima kasih, Sekretaris. Terima kasih, Yuan Bao. Saya pasti akan menghargai pekerjaan yang sulit didapat ini. Kenapa bukan keluarga kami? Direktur, adik saya ini, saya titipkan padamu. Jangan khawatir. Kemampuan saudara Chen sangat hebat. Aku ingin lihat bagaimana anak ini mendapatkan uang itu. Mau kemana si pembawa sial kecil itu? Pantas saja dia bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan orang lain. Bisa menjual barang yang tidak diinginkan orang lain, dan laku terjual. Oh,
Jadi begitu. Paman Gu, apa paman sudah makan dengan baik? Tentu saja. Hari ini ibumu membuat apa lagi? Yang enak? Tiada. Hari ini ada tumis cabai daging. Terima kasih, Yuan Bao. Wah, Ini semua untuk ibumu. Sebagai balasan, ibumu pasti terlihat sangat cantik memakainya. Paman Gu, aku pasti akan menyampaikan niat baik paman kepada mama. Astaga, anakku sayang, uang TN Gu ini terlalu mudah didapat. Ya? Ayo, Anak itu bisa menjual sayuran itu. Kenapa aku tidak bisa? Aku tidak terima. Hu Cui Fen, kenapa kau mengamuk begitu? Kau tahu berapa harga arak ini? Aku hanya punya sedikit arak ini. Lalu kenapa semua keberuntungan selalu didapat keluarga Chen? Aku benar-benar tidak terima. Aku benar. Kau masih berani bicara? Bukankah Yuan Bao itu kau yang mengusirnya? Kalau tidak, yang kaya itu pasti keluarga kita. Kenapa kau berteriak-teriak? Kalau kau tidak mau, aku bisa menyingkirkannya. Berlagak jadi ayah baik di sini? Semua uang ini didapat keluarga Chen. Sayuran itu bukan barang langka. Kenapa mereka boleh menjual, tapi kita tidak? Aku akan siapkan sekarang. Wah, kita akan kaya raya. Cui Fen, ada apa? Kau minum anggurku, ya? Kau mulai bicara omong kosong. Kerasukannya? Jangan meraba sembarangan. Apa? Kalau kau bicara lebih keras, orang lain akan dengar. Sungguh? Betul sekali. Aku melihatnya masuk dengan mata kepala sendiri. Mama, cepatlah masak. Dapatkan banyak uang. Dan kalahkan si pembawa sial itu. Baiklah. Bantu aku. Ayo. Kakak, aku datang untuk menjual sayur. Tolong beri jalan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Anak kecil saja boleh masuk. Kenapa aku tidak boleh? Aku hanya penjual sayur. Kenapa kau tidak mengizinkanku masuk? Kau tidak tahu diri. Kau tak punya hati. Kau tahu berapa harga sayuran ini? Kau tahu betapa segarnya sayuran ini? Dan mahalnya? Apa kau mampu membelinya? Kau menumpahkannya. Oh, sayuranku. Cepat usir wanita gila ini. Nyonya. Tolong pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Oh, TN Gu. Yuan Bao yang menyuruhku datang. Siapa Anda bagi Yuan Bao? Aku ibunya Yuan Bao. Yuan Bao bilang Anda suka ini. Jadi dia menyuruhku membawakannya untuk Anda. Anda juga ibunya Yuan Bao? Yuan Bao pernah bilang, dia dibuang oleh ibu tirinya. Wanita ini, jangan-jangan ibu tiri Yuan Bao? Oh, tentu saja. Anak nakal itu. Yuan Bao itu kubesarkan sendiri. Dari kecil sampai besar. Lalu kenapa Yuan Bao tidak datang hari ini? Oh, itu. Dia ada urusan di kota. Takut terlambat. Jadi dia menyuruhku membawakannya untuk Anda. Lihat, sayuran ini masih hangat. Cepat makan. Kau ini, tidak seperti yang Yuan Bao bawa sebelumnya. Sama sekali berbeda. Ini karena guncangan di jalan. Memang terguncang. Tapi saya jamin, rasanya pasti 1000 kali. Lebih enak dari sebelumnya. Saya pakai minyak babi. Loh, Chen Jiayin si miskin itu. Mana mungkin rela pakai itu? Ini tidak mungkin buatan Jiayin. Tangkap dia. Aduh. Ya ampun, mengagetkan sekali. Untung saya lari cepat. Aduh, itu, TN Gu benar-benar tidak tahu barang bagus. Saya ini Mama Yuan Bao. Saya. Anda ibunya Yuan Bao?
Apa urusan Anda? Saya punya bisnis besar, hanya berbisnis dengan ibunya Yuan Bao. Saya ini Mama Yuan Bao. Asli, tidak palsu. Ibu kandung tidak akan melakukan hal merebut bisnis anaknya. Anak itu adalah dia, menghalangi rezeki saya. Sepertinya wanita ini dan Yuan Bao tidak akur. Kalau begitu, mudah saja. Wanita ini berpakaian begitu bagus. Pasti orang kaya. Anda juga mau beli sayur, kan? Nah, sayuran saya ini tidak kalah dari milik Yuan Bao. Coba rasakan. Hei, kamu, apa-apaan kamu ini? Makanan babi seperti ini, anjingku saja tidak mau makan. Ini makanan. Kamu ganti rugi padaku. Kamu ingin kaya dengan hal seperti ini? HMPH, itu hanya mimpi. Tapi jika kamu membantuku, aku bisa memberimu sebuah kesempatan untuk kaya. Bahkan bisa menginjak-injak keluarga Yuan Bao. Asal bisa menginjak-injak Yuan Bao, aku akan melakukan apa saja. Kemari. Mama, aku pergi. Baik. Hei, Yuan Bao. Hah? Aku marah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yuan Bao, dulu Mama salah. Mama seharusnya tidak mengusirmu. Mama datang hari ini untuk meminta maaf. Maaf tidak perlu. Nanti, jauhi Yuan Bao. Jangan menyakitinya. Kami sudah bersyukur. Jauhi aku. Aduh, Yuan Bao. Bagaimanapun, aku ini mamamu. Dulu Mama memang salah. Mama hari ini cuma ingin memelukmu. Datang khusus untuk meminta maaf padamu. Hu Cui Fan ini salah minum obat ya? Entahlah, pasti ada maunya. Aduh, Yuan Bao. Kalau kamu tidak memaafkan Mama, Mama tidak akan pergi hari ini ya. Baiklah, peluk saja. Setelah itu cepat pergi. Aduh, sini, Yuan Bao, Mama peluk ya. Yuan Bao, kamu agak berat sekarang. Mama tidak kuat menggendongmu. Bagaimana kalau kita taruh saja keranjang kecil ini, lalu Mama peluk lagi. Mau? Baiklah. Jiayin, terima kasih sudah merawat Yuan Bao untukku. Jiayin, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kamu mengembalikan Yuan Bao padaku? Jiayin. Jiayin, aku mohon padamu. Jiayin. Jiayin. Minggir. Pikirkan baik-baik. Baiklah. Ada. Pergi. Sampai jumpa, Mama. Nona Yuan Bao, Teng Gu sudah keluar. Baru akan kembali nanti. Anda bisa meletakkan kotak makanannya dulu di atas meja. Baik. Teng Gu, ini makanan yang dibawa Nona Yuan Bao. Tuan muda, ada apa denganmu? Tuan muda. Tuan muda. Tuan. Tuan muda pingsan. Cepat kemari lihat. Ada apa ini? Apa yang kau berikan pada Tuan muda? Teng Gu hari ini hanya makan makanan yang dibawa Nona Yuan Bao. Tidak mungkin. Yuan Bao tahu Yun Hai alergi makanan. Dia tidak mungkin memberinya makanan yang menyebabkan alergi. Tapi selain makanan yang dibawa Nona Yuan Bao ini, dia bahkan tidak minum setetes air pun. Cepat telepon ambulans. Ini, minta asisten Su untuk memeriksanya. Baik. Kakek, aku memetik anggur segar. Paman Gu, ada apa denganmu? Jangan menakuti Yuan Bao. Paman Gu, ada apa denganmu? Jangan menakuti Yuan Bao. Tuan, hasil tesnya sudah keluar. Bagaimana? Dalam makanan terdeteksi banyak residu pestisida dan banyak zat berbahaya lainnya. Yuan Bao,
Bukankah keluarga kami baik padamu? Bukankah pamanku baik padamu? Kenapa kau ingin menyakitinya? Kakek, aku tidak melakukannya. Aku sungguh tidak melakukannya. Tidak. Bukankah makanan ini kau yang membawanya? Aku yang membawanya. Tapi aku tidak tahu di dalamnya ada racun pestisida. Sayuran itu kupetik sendiri pagi-pagi di ladang. Tidak mungkin beracun. Yuan Bao, kau membuatku sangat kecewa. Kami menganggapmu keluarga, tapi kau... Kakek, aku tidak melakukannya. Aku sungguh tidak melakukannya. Kalian harus percaya padaku. Pergilah, jangan datang lagi nanti. Tidak, aku tidak mau. Cepat usir dia. Pergi kau. Aku tidak melakukannya. Paman Gu, kalian harus percaya padaku. Asisten Su, cepat panggil Nyonya kembali. Baik. Kalian harus percaya padaku. Aku sungguh tidak menyakiti Paman Gu. Paman Gu, Nenek, aku sungguh tidak mencelakai Paman Gu. Paman Gu, kapan Paman kembali? Yuan Bao sudah lama menunggumu di sini. Paman jangan sampai kenapa-kenapa ya. Dasar kampungan. Jangan menangis di sini. Cepat pergi. Bibi, kumohon, beritahu aku, di mana Paman Gu? Aku ingin mencarinya. Pergi sana. Kalau bukan karena kau, mana mungkin Tuan Gu masuk rumah sakit? Bibi, kumohon, bawa aku menemui Paman Gu. Jangan kira dengan berpura-pura menyedihkan. Aku akan memberitahumu. Pergi. Kalau tidak pergi, aku akan memukulmu. Bibi, kumohon. Paman Gu, di mana Paman? Sudah selarut ini, kenapa Yuan Bao belum kembali? Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Yuan Bao. Ada apa denganmu? Ibu, aku tidak mencelakai Paman Gu. Yuan Ba. Panas sekali. Ibu. Cepat kemari. Yuan Bao demam. Mama. Kak Yunhai, kau sudah bangun? Kenapa kau kemari? Aku dengar kau sakit. Aku sangat khawatir. Jadi aku datang menjengukmu. Pasti lapar, kan? Ini, cicipi masakan buatanku sendiri. Aku tidak lapar. Bawa pergi. Kak Yunhai, makanlah sedikit, agar kau cepat sembuh. Yang swear, semua orang tahu, aku alergi residu pestisida. Kenapa kau masih membawakan makanan seperti ini padaku? Kak Yunhai, makanlah. Makanan ini pasti tidak akan membuatmu alergi. Percayalah padaku. Kak Yunhai, aku bersumpah atas persahabatan, turun-temurun keluarga kita. Kau pasti akan menyukai makanan ini. Nak, kau akhirnya bangun. Nak, jangan bergerak. Mama, di mana Yuan Bao? Untuk apa kamu mencarinya? Kalau bukan karena dia, mana mungkin kamu dirawat di rumah sakit? Apa kamu tahu? Kamu hampir saja kehilangan nyawa. Aku sudah menyerahkan sayurannya kepada asisten Su untuk diuji. Semuanya mengandung residu pestisida. Tidak mungkin. Yuan Bao tidak akan menyakitiku. Kamu ini sudah dibutakan olehnya. Paman dan Bibi. Yuan Bao. Dia masih anak-anak. Apa yang dia tahu? Yang benar-benar berbuat jahat adalah orang dewasa. Mereka memang sekumpulan orang desa, berkualitas rendah, tidak jujur dalam berbisnis, dan hanya asal-asalan. Swear benar. Yunhai, mulai sekarang, jangan lagi berurusan dengan mereka. Betul, kami tidak menuntut pertanggungjawaban mereka. Itu sudah karena menghargai kamu. Sudahlah, jangan bicarakan orang-orang yang merusak suasana itu. Kakak Yunhai, ayo, aku suapi kamu. Bagaimana? Enak?
Ini? Rasa ini? Rasa ini? Jelas-jelas Jiayin yang membuatnya. Kenapa kamu bilang kamu yang membuat? Kakak Yunhai, kamu salah paham padaku. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memberitahumu. Makanan ini, memang aku yang membuatnya. Apa katamu? Waktu itu di kompetisi koki, kamu juga sudah mencicipi nasi goreng telur buatanku. Coba jujur pada dirimu sendiri. Bukankah rasanya sama? Ini? Memang rasanya sama. Hari itu, kamu pergi bersama gadis itu. Aku sudah membujukmu, tapi kamu tidak mau dengar. Kamu juga tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Aku benar-benar sedih sekali. Swear, kamu sudah menderita. Yunhai, dasar anak nakal. Cepat minta maaf pada Swear. Jika kamu berani menipuku, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Yunhai, mana mungkin aku membohongimu? Yunhai, kamu salah menilai orang, malah mencurigai Swear. Sepertinya, Swear adalah yang paling cocok untuk menjadi istrimu. Yunhai, baiklah, bersamalah dengan Swear. Benarkah? Apakah? Memang begitu? Kakak Yunhai, ibu dan anak itu benar-benar bukan orang baik. Aku harap kamu tidak tertipu lagi oleh mereka. Yunhai, mulai sekarang, jangan bergaul dengan Yuan Bao dan mereka. Kamu harus mengkompensasi Swear dengan baik. Jangan biarkan dia menderita lagi. Paman Gu, tidak apa-apa. Selama kakak Yunhai percaya padaku, aku sudah puas. Yunhai, dengar tidak? Baiklah. Paman Gu, aku tidak menyakitimu. Jangan tinggalkan aku. Yuan Ba, kamu sudah bangun. Syukurlah, akhirnya demammu turun. Sini. Yuan Bao, sebenarnya ada apa? Kamu pulang sambil kehujanan. Iya, kamu bilang, kamu tidak menyakiti Paman Gu. Sebenarnya ada apa ini? Paman Gu makan makanan yang kubawa dan keracunan. Nenek dan kakek marah. Nenek bilang, dia tidak akan pernah lagi mengizinkanku ke rumah mereka. Yuan Bao, jangan takut. Mama ada di sini. Ini, bagaimana makanan ini bisa beracun? Ini jelas-jelas fitnah. Aduh. Kalau begitu, kerjasama Yuan Bao dengan Tuan Gu. Apa sudah batal? Ini sudah jam berapa? Yuan Bao sudah begini. Kamu masih memikirkan kerjasama? Mama, bagaimana keadaan Paman Gu? Mama juga berharap Paman Gu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Tidak bisa. Aku mau cari Paman Gu. Dasar pembawa sial, kamu tidak punya mata? Kamu mengotori semua gaunku. Ini semua barang Paman Gu. Hanya ada di sana. Kenapa mereka punya ini? Dari mana datangnya ini? Bukan urusanmu. Yuan Bao. Keluarga Hu Cui Fan sudah kaya sekarang. Ibu, pasti ulah mereka. Astaga, Yuan Bao. Jiayin, terima kasih sudah menjaga Yuan Bao untukku. Jiayin, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hu Cui Fan, makanan kami alami dan bebas polusi. Tidak mungkin ada masalah. Apa kalian yang melakukan sesuatu? Makanan kalian membuat TN Gu keracunan. Apa urusannya dengan kami? Aku hanya bilang ada masalah. Tidak bilang TN Gu keracunan. Bagaimana kamu tahu? Astaga, bukankah jelas dia yang melakukannya? Kalau tidak, mana mungkin dia tahu sejelas ini? Kamu, dasar hati busuk. Mau apa kau? Pokoknya, makanan yang dikirim anak ini membuat orang keracunan. Keluargamu tidak akan bisa lari. Kau. Apa? Kau, apa? Kalian membuat TN Gu keracunan. Keluarga Gu sekarang entah seberapa membenci kalian, pasti tidak akan bekerja sama lagi dengan kalian. Aduh. Kalian juga sudah menandatangani kontrak pembelian itu dengan desa. Lihat saja nanti bagaimana. Anak itu, tunggu mati saja. Dasar gadis sialan. Rahasia sebesar ini, kau tidak memberitahu kami.
Malah memberitahu orang luar ini. Pantas saja kau sial. Hari ini, aku akan menghajar mati kau. Si tak tahu diuntung. Aduh. Sudah kubilang, jangan pukul Yuan Bao lagi. Chen Jiayin, kau berani memukulku? Memang kau yang kupukul. Yuan Bao adalah darah daging kalian sendiri. Kenapa kalian memperlakukannya begitu? Kalau bukan karena dia membawa sial, apa kami akan semiskin ini? Keluarga kalian miskin, karena kalian sendiri tidak berusaha. Semua tahu keluarga kalian malas. Seharian hanya bermalas-malasan di rumah, tidak serius bertani. Begini, bagaimana mungkin kalian tidak miskin? Apa hubungannya dengan Yuan Bao? Betul. Kadang-kadang, cari tahu penyebabnya dari diri sendiri. Sudah bertahun-tahun. Apakah kalian sudah serius bertani? Yuan Bao masih anak-anak, tidak bisa menanggung fitnah sebesar ini. Hei, ikut aku ke keluarga Gu untuk menjelaskan semuanya. Ayo. Aku tidak mau. Chen Jiayin, kau jangan coba-coba memfitnahku. Apakah ini fitnah? Kalian tahu sendiri di hati kalian. Ini fitnah. Hu Juifen, cepat jujur. Apa kau mau dibawa untuk pengolahan kerja paksa? Pengolahan kerja paksa? Kepala Brigade. Semua ini perbuatan Hu Juifen. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau diolah. Ibu yang menyuruhku menukar kotak makanannya. Kalau mau tangkap saja ibuku. Kalian berdua diam. Hu Juifen, apa lagi yang bisa kau katakan sekarang? Sungguh, ini bukan salahku. Ya, Yang Swear yang menyuruhku melakukannya. Kotak makan itu juga dia yang memberiku. Aku hanya berpikir, hanya menukar kotak makan. Seharusnya tidak ada masalah. Siapa sangka dia menaruh racun di dalamnya. Ini benar-benar bukan salahku. Kau terlalu jahat dan egois. Usir mereka dari desa Qingquan. Pergi dari desa Qingquan. Ampuni kami tidak akan berani lagi. Kumohon pada kalian. Babi menabrak pohon baru tahu berbelok? Sudah terlambat. Bawa mereka pergi. Pergi. Hei, Kepala Brigade. Ini bukan urusanku, Kepala Brigade. Yuan Bao, Ibu akan membawamu ke rumah TN Gu. Kita akan menjelaskan semuanya. Ibu akan membuktikan untukmu. Paman Gu benar-benar akan mempercayai kita? Ibu tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Besok ibu akan membawamu. Kita pulang dulu. Permisi. Ada orang di dalam? Tolong bukakan pintunya. Kenapa kalian datang lagi? Cepat pergi dari sini. Hari ini saya pasti harus bertemu TN Gu. Ada urusan sangat penting yang harus saya sampaikan. Buang, siapa itu? Ternyata kalian. Beraninya kalian masih ke sini. Kakek Gu, kedatangan saya hari ini untuk membuktikan Yuan Bao tidak bersalah. Yunhai keracunan karena memakan masakan yang kalian kirim ke sini. Apalagi yang bisa kalian katakan? Ada pihak yang sengaja menjebak Yuan Bao. Menjebak? Mana buktinya? Saya bisa membuktikannya. Makanan beracun itu bukan buatan kami. Kakek Gu, tolong percaya pada kami. Beri kami satu kesempatan lagi. Baiklah, kalau begitu, saya beri kalian satu kesempatan lagi. Tapi jika kalian tidak bisa, jika kalian bisa membuktikan diri, semua kerja sama kalian dengan perusahaan Gu akan dibatalkan. Dan setelah ini, jangan pernah muncul di hadapan Yunhai. Baik. Saya setuju, TN Gu. TN Gu, kenapa kalian datang? Kami datang untuk... Kakak Yunhai, nanti malam, aku akan memasakkan bubur lagi untukmu. Kalian masih berani muncul di hadapan kakak Yunhai? Swear, aku yang mengizinkan mereka masuk. Yuan Bao bilang, makanan itu bukan buatan mereka. Mereka ingin membuktikan diri. Mungkinkah masalah penukaran makanan itu sudah diketahui oleh si udik kampungan ini? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka membuktikan diri. Apalagi yang bisa kalian jelaskan? Terakhir kali, kalian membuat kakak Yunhai hampir tidak bisa diselamatkan. Keluarga Gu tidak menuntut kalian. Itu sudah karena kasihan. Melihat kalian, jangan keterlaluan. Cepat pergi. Nona Yang, kenapa kau gugup? Apa kau takut? Aku tidak takut. Aku mengkhawatirkan kakak Yunhai. Aku juga mengkhawatirkan Paman Gu. Paman Gu percaya Yuan Bao. Yuan Bao tidak menyakitimu. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi? Itu harus ditanyakan pada Nona Yang.
Nona Chen, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Wanita jahat, jangan coba-coba mengancam ibuku. Anak kecil, jangan bicara sembarangan. Kapan aku mengancam ibumu? Saat kompetisi memasak, kau yang menculik nenek dan yang lain. Memaksa ibu, memberikan nasi goreng telur padamu. Kau bohong. Nasi goreng telur itu, jelas-jelas aku yang membuatnya. Yang Swear, bukankah kau bilang nasi goreng telur itu kau yang membuatnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Paman Gu, bukan kami tidak mau memberitahumu, tapi dia mengancam kami. Kami tidak berani memberitahumu. Lihat ini apa? SST. Jika kau ingin mereka hidup, turuti saja perkataanku. Hidangan ini, aku yang membuatnya. Ingat itu? Jadi begitu. Aku tidak bisa melindungi kalian. Kakak Yunhai, kau harus percaya padaku. Nasi goreng telur itu, sungguh aku yang membuatnya. Saat aku di rumah sakit, aku juga membawakannya untukmu. Itu juga ibu yang membuat. Kau yang menukar. Hidangan ibu untuk Tengu. Sampai Tengu harus dirawat. Dasar anak kecil, kau bicara omong kosong. Hu Chuifen sudah memberitahu kami tentang kau menyuruhnya menukar hidangan itu. Apa perlu aku memanggilnya untuk berhadapan langsung denganmu? Nona Chen, aku tahu kau cemburu padaku. Tapi, kau tidak bisa memfitnahku. Aku sangat menyukai kakak Yunhai. Aku berharap yang keracunan adalah diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku meracuninya? Ini, bukankah ini salah paham? Swear bukan orang seperti itu. Kau cemburu karena mamaku cantik dan masakannya enak. HMPH. Dia hanya wanita desa. Apa yang harus kucemburui? Kau cemburu paman Gu suka mama, bukan kau. Kau bicara omong kosong. Kakak Yunhai jelas-jelas menyukaiku. Itu aku. Siapa Chen Jiain itu? Berani-beraninya bersaing denganku. Kata-kata saja tidak cukup. Harus ada bukti. Aku sama sekali tidak kenal Hu Chuifen yang kalian sebutkan itu. Siapa tahu kalian bersekongkol bersama, sengaja memfitnahku. Swear benar. Apa kalian punya bukti lain? Tuan Gu, tolong. Kirimkan makanan beracun itu. Asisten Su, bawa makanan itu kemari. Nona Chen, ini dia. Ini sama sekali bukan buatanku. Sekarang tidak mau mengakuinya? Waktu itu semua orang melihatnya. Kotak makan ini, gadis kecil ini yang membawanya. Bagus. Katamu kamu bisa masak. Berani tidak membuat nasi goreng telur lagi? Aku seorang koki Le Cordon Bleu yang terhormat. Apa yang tidak berani kulakukan? Seseorang. Bawakan aku nasi goreng telur. Nona Yang, nasi goreng Anda. Hei, nak, cepat bawa pergi. Kak Yunhai. Kak Yunhai, kamu baik-baik saja? Kamu menggunakan bahan makanan dengan residu pestisida berlebih untuk membuatkanku makanan. Apa kamu ingin membunuhku? Swear. Apa sebenarnya yang terjadi? Kak Yunhai, aku salah. Aku mengakuinya. Aku yang menyuruh orang menukar kotak makanannya. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku takut kamu direbut oleh Chen Jiain, si udik dari kampung itu. Kak Yunhai, maafkan aku, ya? Mulai hari ini, kamu tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Gu lagi. Kerjasama antara Gu dan keluarga Yang, semuanya dihentikan. Seret dia keluar. Kak Yunhai. Jiain. Yuan Bao. Maafkan aku. Aku salah paham pada kalian. Yuan Bao. Maukah kamu memaafkan kakek? Kakek, Yuan Bao tidak menyalahkanmu. Paman Gu, kamu baik-baik saja? Yuan Bao sangat mengkhawatirkanmu. Aku baik-baik saja. Jika bukan karena aku, kalian tidak akan difitnah. Yuan Bao, apakah kamu masih mau bekerja sama dengan Paman Gu nanti? Dasar kerjasama adalah saling percaya.
Jika kepercayaan dasar sudah hilang, maka lupakan saja. Anak nakal, kita sudah menyakiti hati Jiayin dan Yuan Bao. Jika kamu tidak mengejarnya, kamu tidak akan punya istri. Aku juga tidak punya cucu. Cepat kejar dia. Ayah, aku akan pergi sekarang. Cepatlah. TN Gu, kami menemukan jejak Yuan Bao dan Nona Chen. Apa katamu? Di mana mereka sekarang? Setelah mereka masuk gua, mereka menghilang. Aku harus mencarinya. Pak Gu, orang-orang yang kita kirim ke gua itu, semuanya tidak pernah kembali. Jika Anda pergi begitu saja, Nyonya dan Tuan akan khawatir. Mereka akan cemas. Aku harus menemukannya. Yunhai, kamu tidak boleh masuk. Aku hanya punya kamu satu-satunya putra. Jika kamu tidak kembali, keluarga Gu kita akan benar-benar punah. Gua ini memiliki aura jahat. Sebaiknya kamu tidak pergi. Aku harus menemukannya. Yunai. Siapa itu? Kenapa kamu di sini? Jiayin, setiap hari bersamamu dan Yuan Bao membuatku merasa sangat tenang. Setiap suap masakanmu memiliki rasa cinta. Aku ingin menjadi sandaranmu dan Yuan Bao, dan bersamamu melewati setiap hari di masa depan. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Hore, akhirnya aku punya ayah dan ibu yang menyayangiku.